Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syoki Alaidayah, kelas reguler 1E dengan nomor NPM 202121500484, mahasiswi semester 1, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Indah Prasta PGRI. Tujuan saya membuat video ini untuk meresensikan sebuah buku untuk memenuhi tugas pengantar filsafat. Buku yang saya akan resensikan berjudul Filsafat Pendidikan Islam, karya Syamsul Kurniawan, yang diterbitkan oleh Madani di Malang tahun 2017, dan tebal buku ini sebanyak 134 halaman dan terdiri dari 10 bab. Di sini pada bab 1 itu berjudul pendahuluan. Pada bab ini pembaca akan disajikan pengertian filsafat menurut bahasa, menurut istilah, dan menurut beberapa para ahli. Dan filsafat pendidikan Islam di sini memiliki pengertian yang mengkhususkan kajian pemikiran-pemikiran rasional, mendalam, sistematis, universal, dan spekulasi tentang pendidikan berdasarkan tuntutan ajaran agama Islam. Dan bab 2 itu berjudul Hakikat Pendidikan Islam. Pada bab ini selain menjelaskan hakikat pendidikan Islam, di sini juga menjelaskan tentang pengertian pendidikan dan pengertian pendidikan Islam. Dan dalam buku ini, hakikat pendidikan Islam itu proses pendidikan yang dilakukan untuk membimbing tingkah laku manusia, baik individu maupun sosial, untuk mengarahkan potensi melalui proses intelektual dan spiritual berlandaskan nilai Islam. Pada bab 3 berjudul Sumber dan Dasar Pendidikan Islam. Pada bab ini, pembaca akan disuguhkan dari mana sumber dalam pendidikan Islam dan apa saja dasar pendidikan Islam. Ada 2 sumber pendidikan Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam hal ini, pendidikan menumbuhkan dan mengembangkan kepribadian manusia secara sempurna sesuai kemampuannya. Nah, di antara dasar-dasar tersebut yaitu ada dasar ibadah, dasar syariat, dan dasar rasional. Dan pada bab 4 itu berjudul Tujuan Pendidikan Islam. Nah, di bab ini pembaca akan dijelaskan pentingnya merumuskan tujuan pendidikan. Dan apa sih tujuan pendidikan dalam Islam itu? Nah, di buku ini tujuan pendidikan Islam bertujuan untuk perbaikan akhlak, menumbuhkan, menguatkan, dan memelihara jasmani dan rohani, serta mengarahkan seseorang dalam menemukan kebenaran. Pada bab 5 berjudul Pendidik dalam Pendidikan Islam. Nah, di sini dijelaskan pengertian pendidik dalam pendidikan Islam, klasifikasi pendidik dalam pendidikan Islam, fungsi dan tugas pendidik dalam pendidikan Islam, dan apa saja persyaratan menjadi pendidik dalam pendidikan Islam. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik, yaitu seperti niat yang baik, menanyakan kabar peserta didik yang tidak hadir, tidak memberikan beban yang tidak sanggup dipikul peserta didik, dan tidak pula memberikan tugas yang terlalu ringan. Dan masih ada lagi. Pada bab 6 berjudul Peserta Didik dalam Pendidikan Islam. Di bab ini juga menerangkan pengertian peserta didik dalam pendidikan Islam, klasifikasi peserta didik dalam pendidikan Islam, potensi-potensi peserta didik. Nah, di sini dijelaskan di dalam buku yaitu potensi jasmani, potensi akal, potensi agama, potensi akhlak, kejiwaan, seni, dan sosial. Dan di sini dipelajari bagaimana hakikat belajar dalam pendidikan Islam. Pada bab 7 berjudul Kurikulum dalam Pendidikan Islam. Dalam buku ini, tujuan kurikulum dalam pendidikan Islam adalah sejalan dengan tujuan pendidikan, yaitu membentuk akhlak yang mulia dalam kaitannya dengan tujuan penciptaan manusia yang mengabdi kepada Allah dan menjadi khalifah fil ard. Pada bab 8, strategi, pendekatan, dan metode dalam pendidikan Islam. Pembaca akan dijelaskan bagaimana strateginya, pendekatan, dan metode dalam pendidikan Islam, dan prinsip-prinsip dalam penerapan strategi, pendekatan, dan metode pendidikan Islam. Di sini pendekatannya ada pendekatan religius, filosofis, sosiokultural, saintifik, dan metodenya di sini ada metode pemahaman, metode penyadaran, dan metode praktik. Bab 9 ini ada evaluasi dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan pasti ada evaluasi. Nah, evaluasi dalam pendidikan Islam ini bertujuan agar keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pendidikan Islam
benar-benar sesuai dengan nilai-nilai yang islami, sehingga tujuan pendidikan Islam yang dicanangkan dapat tercapai maksimal. Dan pada bab terakhir itu, pada bab 10 itu berisi penutup. Kelebihan buku ini adalah buku ini menggunakan bahasa penyampaian yang bersifat umum, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami konteks dan isi buku. Selain itu, buku ini juga menyajikan sebuah pemaparan yang bersifat detail, sehingga pembaca memahami penjelasan yang ada di buku ini. Dan kelemahan buku ini adalah terdapat beberapa kesalahan penulisan kata, masih terdapat beberapa bait kata yang di dalamnya mengandung kata yang sulit, sehingga menyulitkan pembaca untuk memahami maksud dari kata tersebut. Perubahan setelah membaca buku ini, jadi kita lebih tahu apa sih filsafat pendidikan dalam Islam itu, dan di sini juga mengajarkan bagaimana menjadi seorang pendidik yang dikasih tahu. Di sini ada kurikulum dalam pendidikan Islam tuh begini, evaluasinya juga dalam pendidikan Islam begini. Terus kayak tadi ada persyaratan bagi pendidik dalam gituin peserta didik, yaitu seperti niat yang baik, terus menanyakan peserta didik yang tidak hadir, dan yang ketiga tidak memberikan tugas yang berat dan tidak memberikan tugas yang terlalu ringan juga. Jadi kita lebih tahu gitu bagaimana cara menjadi pendidik yang baik dalam pendidikan Islam. Saya akhiri videonya sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.